Halo, Nina. Ya, oke. Ibu Feby sebagai dosen dari program studi bahasa Mandarin dan budaya Tiongkok ya, bagaimana metode Ibu supaya mahasiswa-mahasiswi kita ini interaktif dan juga semangat dan lalu mereka itu percaya diri gitu? Metode saya di dalam mengajarkan bahasa Mandarin, terutama untuk semester 1 ya, karena kan mereka mayoritas belum mendapatkan pembelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Itu saya lebih banyak bersifat interaktif sih, lebih banyak bersifat interaktif dan juga beberapa proyek kecil dalam berbicara, dan lebih banyak pengajaran dititik beratkan pada pengajaran lafal gitu Bu. Jadi saya tuh banyak pelan-pelan memberikan sedikit-sedikit gitu pengenalan kutipan-kutipan bahasa Mandarin kepada mereka sebelum mereka mengenal bahasa Mandarin secara utuh. Dan juga saya memperkenalkan melalui film, lagu seperti itu, dan juga beberapa proyek-proyek kecil sehingga mereka terbiasa untuk mendengar dan juga berbicara bahasa Mandarin. Bagus sekali ya, memang disesuaikan dengan zamannya ya Bu ya. Iya. Oke, lalu harapan Ibu ke depannya gimana nih untuk program studinya? Saya harapkan program studi bahasa Mandarin ini semakin membesar ya Bu ya, walaupun sekarang sudah besar, tapi insya Allah semakin membesar karena saat ini juga bahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan karena banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok yang datang ke Indonesia. Nah, jadi sangat dibutuhkan sekali untuk sumber daya manusia yang menguasai bahasa Mandarin secara utuh gitu Bu. Jadi saya harapkan sih terutama untuk para mahasiswa dan juga calon mahasiswa itu untuk bisa lebih mengenal dan mencintai bahasa Mandarin. Wah, bagus banget ya Bu ya. Kayaknya sih cukup sih Bu perbincangan kita. Ya kita lihat anak. Iya, terima kasih. Gimana nih, udah pada sarapan belum? Sekarang kita mulai pelajaran menulis aksarahan. Ada yang tahu nggak nih aksarahan itu apa? Nggak tahu. Kita mulai ya. Aksarahan disebut juga hanje adalah sebuah bentuk tulisan bahasa Mandarin yang berasal dari simbol-simbol yang kemudian diubah menjadi tulisan. Setiap huruf hanje memiliki makna yang berbeda dan cara penulisan yang berbeda juga. Ayo. Dari atas dulu tanah. Karena pintar, karena se 10. Gini. Betul. Makasih Kak Rara. Lanjut. Nah, kalau tadi kan 同学们好，你好，我叫Giselle，我叫Citra。我叫Rara, 我叫Akila. Wajau Gentang. Kita sharing-sharing aja yuk di sini yuk. Boleh. Dengar-dengar kalian dapat beasiswa ya? Ya Iya. benar. Kok bisa sih? Jadi Unsada itu kita ada kerjasama ya dengan kampus-kampus yang ada di Tiongkok sana. Contohnya ada Minnan Shepan Daxue atau Minnan Normal University. Ada juga namanya Fujian Shepan Daxue atau Fujian Normal University. Jadi untuk setiap tahunnya itu biasanya kita mengirim 2-4 mahasiswa seperti itu. Tapi tahun ini jatahnya cuma 2 orang. Jadi cuma aku sama Genta aja. Ada minimal semesternya nggak kalau mau join beasiswa? Enggak sih, semester nggak ada. Kalau semester 1 baru gabung itu juga boleh? Boleh. Bisa ngajuin beasiswa? Boleh. Oh, tapi persyaratannya HSK berapa kayak gitu? Tergantung ininya sih, tergantung kampusnya. Biasanya ada yang minimal HSK 3, ada yang HSK 4 gitu. Iya. Kalau kalian dapatnya berapa? Harus HSK berapa? Kebetulan karena kita kerjasama ya dengan Minnan Shepan Daxue dan kita juga jurusan bahasa Mandarin, jadi kita dibebaskan untuk sertifikat bahasa itu. Nah, kira-kira kalian tuh dapat beasiswa berapa lama sih di sana? Kalau kita sih 1 tahun di sana. Jadi
kita pergi semester 7, pulangnya sudah semester 8. Berarti pas jadwal skripsian ya kalian? Iya. Pulangnya. Keren banget. Terus syaratnya apa lagi selain tadi kan kalau HSK kan dibebasin tuh kalian. Terus apa lagi syarat-syaratnya? Ya palingan nanti kayak harus nyiapin dokumen-dokumen untuk ke Cina itu sendiri sih, kayak visa, paspor gitu-gitu sama tiket pesawat dan akomodasi lainnya sih untuk siap-siap ke sana gitu. Itu dapat biaya juga kan kalian maksudnya buat di sana beasiswanya? Iya, jadi kita untuk asrama dan dapat juga kita dapat biaya kehidupan di sana juga dapat lumayan. Berarti Gitu. lumayan terjamin kan kalian di Iya. sana walaupun kalian dapat beasiswa terjamin hidup kalian. Iya betul. Seru banget pasti. Iya. Kayak pengen betul. nyoba juga gitu. Iya. Kayaknya menyesal nih gak daftar waktu itu. Iya. Mungkin lain kali ya. Kalau kalian gimana di kampus belajar Mandarin? Kalau aku di kampus sih dari awal emang belum pernah belajar, jadi ada kesulitan di awalnya. Tapi karena di sini aku nggak sendiri, ada temen juga yang dari nol, jadi ya gampang-gampang aja gitu. Kalau misalkan kita sering review, sering belajar gitu. Kalau kalian udah pernah ujian HSK? Belum sih, tapi kita mau. Tapi maunya dari awal dari tingkat yang paling rendah, nggak langsung yang tinggi. HSK itu tesnya tuh apa aja sih? Jadi untuk HSK itu kita mencakup 4 kemampuan ya, ada berbicara, ada menyimak, ada menulis dan membaca kayak gitu. Dengar-dengar Akila pernah kan tes HSK? Pernah, tapi aku waktu itu baru HSK 2. Susah nggak? HSK 2 menurut aku masih lumayan gampang ya. Yang paling susah saat ini tuh menurut aku yang susah HSK 4. Karena HSK 4 juga aku belum ujian sih. Itu belajar apa aja tuh buat HSK? Apa aja yang perlu kita siapin buat ujian HSK? Yang perlu kita siapin itu ada mendengarkan, terus ada membaca. Kalau HSK 2 baru mendengarkan sama membaca aja sih, belum ada menulisnya. Kayaknya ada itu kan ada bukunya sendiri yang buat ujian HSK. Oh ada Itu itu. bener-bener berguna nggak kayak misalnya tema-temanya, topik-topiknya udah keluar nggak di ujian? Berguna sih. Jadi kalau kita sering-sering latihan, sering-sering baca itu juga bakal keluar sama soal yang sejenis kayak gitu. Kita cukup sering latihan aja kan, sering latihan dan coba mulai HSK. Betul. Nah, kalau untuk skornya itu maksimal berapa? Kalau sepengalaman aku HSK 2 itu skor paling tinggi itu 200. Tuh. Skor paling rendahnya 150 lah. Kalau di bawah 150 itu nggak dapat sertifikat. Terus kamu berapa waktu itu dapetnya? Aku waktu itu 198. Berarti hampir sempurna dong. Iya. Iya, sertifikat HSK itu ada masa berlakunya nggak sih? Ada. Jadi masa berlaku sertifikat HSK itu kalau untuk melamar kerja ya itu 1 tahun. Jadi kalau udah 1 tahun itu kadaluarsa. Tapi kalau untuk nggak lamar kerja berarti itu masa Seumur berlakunya hidup, seumur hidup. Biasanya gunanya apa aja tuh sertifikat HSK? Buat ngelamar kerja atau kalau kamu mau ke Cina nih kan butuh sertifikat HSK. Itu minimal maksimal masa berlakunya 1 tahun. Tapi kalau udah lewat 1 tahun, ujian ulang lagi. Pulang lagi Di level yang sama atau harus levelnya naik? sesuai kemampuan kamu. Kalau kamu bisa di level yang paling di atasnya boleh, tapi kalau mau ulang juga boleh. Kami, mahasiswa program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, mengajak adik-adik semua SMA dan SMK bergabung di Universitas Dharma Persada. 我们是博学达大学生，想请你们来我们的学校学习汉语。我们博学达大学欢迎你们。加油！加油！加油！